Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan selamat belajar bagi pencinta channel tempat belajar ya. Channel tempat belajar kali ini akan mempersembahkan sebuah pembelajaran bagaimana memahami bahasa Inggris melalui soal-soal ya. Karena ini belajar berarti ada gurunya ya. Maka saya manggilnya para siswa ya. Para siswa sekalian, kali ini materi pelajarannya membahas soal atau memahami soal ya. Ini lanjutan yang kemarin ya, soal yang nomor 4, sekarang soal yang nomor 5 ya. Kita lihat ya, pertanyaan ini semuanya membahas tentang teks bacaan ya. Maka melakukan peninjauan ini jenis teksnya apa ya? Ini short functional text. Jenis teksnya ini apa ya? Jenis teksnya short functional text, teks yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini berupa pengumuman ya, teks pengumuman ya, announcement ya. Anak-anak semuanya ya, siswa-siswi semuanya yang Bapak banggakan. Jadi ketika kita menjawab soal ini kan dibatasi dengan waktu ya. Kalau katakanlah misalkan kita mau jawab soal 50 soal. Diberi waktu 90 menit umpamanya. Nah, kalau satu soal 1 menit, berarti kita harus bisa selesai dalam waktu 50 menit ya, kalau satu soal 1 menit. Sementara waktu atau 90 menit kalau kita mau memanfaatkan waktu dengan baik, 1 menit lebih lah ya, itu untuk mengerjakan satu soal ya. Itu. Nah, kalau teks ini berarti yang diukur adalah kemampuannya membaca ya. Skillnya membaca. Membaca pemahaman itu caranya dengan dua ya. Ada yang dengan scanning, ada yang dengan scanning, skimming dan scanning. Peninjauan itu termasuknya scanning ya, mencari intisari bacaan ya. Kalau scanning itu apa namanya, informasi rinci ya. Jadi ada informasi umum, ada informasi rinci. Nah, untuk mencari informasi umum ini ya jenis tag ini berarti pengumuman ya. Kemudian topik gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya. Pengumuman ini tentang ini masalah Santa ya ini ya. Keluarganya Thompson ya. Santa will be coming. Jadi mengenai alamat baru ya. Cerobong ya. New chimney. Sebuah cerobong baru tahun ini ya, akan menurunkan ya, sebuah cerobong baru tahun ini ya. Di topiknya ini mengenai pengumuman bahwa akan ada cerobong baru ya, keluarga Thompson.
Nah, informasi rinci ya ini kita lihat ya di sini ya. Jadi melakukan peninjauan dulu boleh ya. Paling enggak ya apa, siapa ya, siapa untuk keluarga ya Thompson. Apanya topiknya ya ini ada cerobong baru ya. Itu kira-kira yang dibicarakan. Tentu kalau cerobong ya rinciannya rumahnya bagaimana begitu ya. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan ya. Kita artikan ya. Apa yang keluarga Thompson lakukan? Apa yang keluarga Thompson lakukan? Itu pertanyaannya ya. Diartikan dalam bahasa Indonesia. Berarti kata kuncinya keluarga Thompson ya. Titik-titik ya, melakukan apa ya? Ada alamat baru ya ini ya. Melakukan pemberitahuan ya ini teksnya teks deskriptif ya. Menceritakan tentang eh, alamat benda ya. Hmm. Ya, info new address tuh ya. Ini berarti jawabannya ya. Memberitahu rumah baru mereka ke teman-temannya ya. Karena ini kan pengumuman ya. Alamatnya berbeda, rumahnya baru tapi pintunya sudah terbuka untuk teman-teman sepertimu ya. Nah, ini. Ternyata pengumumannya berarti memberitahu ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini ya, dari teks kita mengatakan bahwa ini satu persatu ya, diakurkan, dibaca semua ya. Cecilia dan Brandon mempunyai alamat yang berbeda. Keluarga Thompson. Cecilia dan Brandon kita lihat. Alamat ini berbeda. Rumah ini baru tetapi penemu join gabung saya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember pada jam 7 untuk koktail ya minum-minum ya. Cecilia and Brandon Thompson. Salah ya. Berarti kan satu ini ya. Salah. Santa is going to move into a new house this year. Santa akan pindah ke rumah baru tahun ini. Oke, itu jawabannya ya. Santa akan pindah ke rumah baru. Oh iya betul, jawabannya ini ya. Kemudian ini ada lagi yang pertanyaan nomor 7 juga sama ini. Ya, pertanyaannya ini teks bacaan memahami jenis teksnya ya. Ini mengenai apa ya? Notice ya, pengetahuannya notice. Ada peringatan ya, ada pemberitahuan. Ini pemberitahuannya kalau diartikan ya gampang ya. Di mana kita biasanya menemukan teks itu ya, harus tahu diartikan. Karena banyak karang yang tajam, para pengunjung dilarang untuk berenang. Sepanjang area ini di danau. Kalau berenang itu di danau, pantai, sungai, kolam renang. Koral, ya. Karena karang itu berarti ya di pantai ya. Jawaban yang lain salah semua ya. Ini koral ya. Ada karang ya, gitu. Ya. Oke, ini soal lanjutan tadi ya dari
nomor 4, 5, 6, 7 ya. Ini bagaimana tips membahas soal ya. Jadi diartikan, dapat kata kuncinya langsung kita cari di bacaan. Jenis tagnya ini ya. Ini. Tuh, ada jadi kalau menjawab soal itu dari semua jawaban ini kan rata-rata ya mendekati ya. Cuman jadikan salah satu ini yang meyakinkan jawaban kita. Ini ada karang berarti ya di pantai ya gitu. Ya begitu. Itu namanya menggunakan pemahaman ya. Analisa dan pemahaman gitu. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan skor yang diinginkan ya dalam belajar. Nanti ada evaluasinya ya. Saya akan memberikan evaluasi bagi yang mau meningkatkan kemampuan dan kecepatan dalam menjawab soal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.